Gimana, gimana Ustaz Jumaidil? Di tempat saya masih azan, Ustaz, dekat masjid. Iya. Mohon maaf Pak, saya aja bisa pertama nggak apa-apa. Mohon maaf, kira-kira ada yang bisa bantu ini nggak? Saya lagi nggak bawa laptop untuk share. Ada yang saya share di apa? Yang saya share di grup. Oke, boleh saya share Pak Mario. Terima kasih Ustaz Syahirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini mohon maaf banyak kekurangan dalam masih tahap belum sempurna pembuatan proposalnya. Ini insya Allah yang kami pilih akan mengembangkan kembali tentang mutasyabihat dalam Al-Quran, studi tafsir tentang bersemayamnya Allah. Saya masih memilih tafsir Al-Azhar dan tafsir Asy-Sya'rawi. Eh, Langsung ke bab pendahuluan abstrak. Di antara pemahaman pesan-pesan Allah yang dipelajari adalah muhkam dan mutasyabihat. Di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua dalam memahami surat-surat di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada di ayat muhkam, di ayat yang dapat dipahami secara langsung seperti innamal bai' wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ada juga ayat-ayat mutasyabihat, termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat tersebut adalah ayat-ayat al-muqatta'ah seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf, kemudian Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya yang mana tidak dapat dipahami kecuali berasal dari pemahaman eh, ayat-ayat daripada yang bisa dipahaminya Allah saja yang mengetahui. Dan juga istiwa hal-hal ini yang sangat rancu yang melahirkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para ulama. Maka ini yang bisa sampai detik ini kami menguatkan, mudah-mudahan ini yang bisa kami bawa menjadi tesis. Apabila seorang hamba tidak memahami dengan baik peran Tuhannya, maka akan menimbulkan permasalahan mendasar dalam memahami pesan-pesan itu. Langsung saja, menurut Sya'rawi, istiwa al-arsy bersemayam Allah tidak dapat disamakan dengan manusia karena mempunyai sifat yang beragam. Penafsiran ini selaras dengan Hamka yang memaknai istiwa secara dengan bersemayam. Arsy itu pun diartikan sebagai singgasana. Hamka juga mengartikan istiwa sebagai kinayah, metafor terhadap bersemayamnya Allah dan juga tidak boleh bertanya terlalu jauh karena termasuk perbuatan yang bid'ah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan tafsir Sya'rawi tentang memaknai ayat istiwa dan menjelaskan tentang bersemayamnya Allah untuk mengetahui metode apa yang digunakan kedua mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat istiwa, juga mengetahui pandangan sesama penafsir yang menggunakan metode adabi ijtimai. Kemudian setelah dilakukan penelitian eh, latar belakang, mutasyabih diambil dari kata asyabah yang mempunyai makna serupa tapi tak sama. Mutasyabihat adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang maknanya perlu penelitian lebih lanjut, memiliki pengertian yang lebih dari satu. Mutasyabih memiliki perbedaan pendapat dalam pengertian ayat yang lain. Ayat yang Allah pertama, ayat yang Allah mengetahui kapan ayat itu akan diketahui oleh manusia seperti kiamat atau hadirnya dabbah atau hewan yang melata. Ayat yang tidak akan dipahami kecuali memakai penjelasan. Ayat yang mempunyai makna yang banyak, kisah-kisah dalam Al-Quran, harf al-muqatta'ah, fawatihus suwar yang terdapat atau fawatihus suwar yang terdapat pada permukaan beberapa surat seperti Alif Lam Mim Ra.
apa yang diperintahkan untuk diimani dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Metode yang dilakukan untuk menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulnya oleh para ulama mengenai sifat-sifat Allah adalah tiga: tafwid, isbat, dan ta'wil. Para ulama salaf dalam hal ini lebih banyak mengenai tauhid, mengartikan ayat Allah sebagai tidak ayat-ayat Allah, mereka tidak menafsirkan ayat-ayat itu dengan menyerahkan diri kepada Allah. Dan menyerahkan diri kepada Allah terhadap apa yang Allah tetapkan untuk zatnya. Dan selalu menyucikan Allah dari penyerupaan akan hal lain. Terdapat pula metodologi isbat, yaitu memaknai sebuah ayat dengan makna zahir yang dibaca di dalam sebuah ayat mutasyabihat. Metode ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan madrasahnya. Eh, Menurut Sya'rawi tentang istiwa al-arsh tidak dapat disamakan dengan makhluknya karena Allah mempunyai sifat yang beragam. Allah mempunyai sifat penciptaan sebelum Ia menciptakan. Allah telah sempurna sebelum diciptakannya arsh itu sendiri. Berbeda dengan Ratu Balqis dalam Al-Quran mengatakan serta mempunyai arsh atau singgasana yang besar. Singgasana yang ada dalam Ratu Balqis adalah setelah Ratu Balqis itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mendapatkan singgasananya melalui hal-hal yang berlika-liku dan mungkin sampai pada peperangan. Penafsiran ini selaras dengan Hamka yang memaknai istiwa dengan bersemayam. Arsy itu pun diartikan sebagai singgasana. Hamka juga mengartikan istiwa sebagai kinayah, metafor terhadap bersemayamnya Allah dan juga tidak boleh bertanya terlalu jauh karena termasuk perbuatan bid'ah. Langsung ke identifikasi masalah. Masya Allah, banyaknya perdebatan mengenai ayat istiwa di kalangan para ulama dan banyaknya penafsiran mengenai ayat istiwa menjadi daya tarik penulis. Ayat istiwa dalam ayat mutasyabihat yang sulit. Dari sinilah penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Ayat istiwa termasuk dalam ayat mutasyabihat yang sulit dipahami secara rasional dan diperlukan penjelasan. Syarawi memahami teologi yang sama akan bersemayamnya Allah. Terjadi perbedaan penafsiran antara Sya'riyah dan Hamka, metode dan apa yang akan digunakan metode Sya'rawi dan Hamka. Pembatasan dan perumusan masalah terjadi kepada bagaimana interpretasi Syekh atau Mutawalli Asy'arawi dan Buya Hamka dalam penafsiran ayat-ayat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Mungkin ini kami masih sekaligus di presentasi ini kami masih bingung untuk mengembangkan hal lebih dalam karena ini sebagai tesis. Kiranya semoga ada masukan dari teman-teman sekalian dan juga kepada Pak Doktor. Ini kurang lebih kami mohon maaf. Ini hanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syahirul. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin melanjutkan untuk presentasi biar nanti di akhir kita review ya, Pak Dokter, biar lebih hemat waktu. Silahkan bagi yang belum presentasi untuk menampilkan slide, menampilkan proposalnya.
Baik, mohon izin Pak Dokter dan Ketua. Ya, mohon maaf jika ada suara suara dari masjid Bapak Ibu ya, karena pada saat ini Wita itu sedang sholat isya Bapak Ibu. Oke, di sini Ustadz Syair mungkin saya bisa share ada PowerPoint Ustadz Syair. Apakah sudah dikirim ke grup PowerPoint-nya? Belum, Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, berikut adalah gambaran dari penelitian tesis saya yang semoga saja nanti bisa lanjut agar dapat saya perbaiki kembali Bapak Ibu. Saya juga sudah mengirimkan di grup Word-nya dan di sini saya memaparkan PowerPoint atau hal-hal yang sekiranya penting untuk saya sampaikan. Penelitian saya itu berjudul Dosa-dosa besar, studi komparasi istilah dosa-dosa besar pada agama Islam dan Kristen. Awalnya Bapak Ibu, penelitian ini itu berjudul Seven Deadly Sins dalam perspektif Al-Quran. Nah, di mana istilah itu merupakan istilah yang berasal dari umat Kristen. Jadi di situ juga akan nanti dijelaskan dalam abstrak bagaimana perkembangan istilah dosa-dosa besar tersebut. Nah, hingga akhirnya saya mengubah judulnya menjadi dosa-dosa besar, studi komparasi istilah dosa-dosa besar pada agama Islam dan Kristen. Jika kita lihat bahwa kalau di Kristen tadi Seven Deadly Sins, jika di agama kita sendiri itu ada Al-Kabair seperti itu, atau bentuk jamak ya dari kabir besar, sehingga didefinisikan sebagai suatu hal yang besar, yaitu dosa-dosa besar. Nah, Bapak Ibu, masuk kepada selanjutnya. Di sini dalam abstrak itu dijelaskan bagaimana istilah ini muncul. Jadi pada abad ke-6 sekitar 500 akhir Masehi. Nah, dan di situ juga Rasulullah SAW belum lahir. Nah, Paus Gregorius Agung membagi dosa atas 7 kelompok. Katanya setiap dosa yang dilakukan seseorang dapat digolongkan ke dalam 7 dosa tersebut. Nah, sejak saat itu, ketujuh dosa ini disebut sebagai Seven Deadly Sins atau 7 dosa maut. Atau dalam arti lain 7 dosa mematikan. Nah, para teolog besar pun setuju dengan hal ini. Dan ketujuh dosa maut ini diakui serta menjadi bagian dari ilmu teologia moral. Antara lain, nah itu istilah-istilahnya Bapak Ibu. Ada avarisia, asedia, superbia, ira, dan lain sebagainya. Nah, jika dalam istilah Kristen itu mereka seperti dia mengelompokkannya lebih umum gitu Bapak Ibu, seperti misalkan kerakusan, kecongkakan, kesombongan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, namun dalam referensi yang saya kulik dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi yang telah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kategori dosa-dosa besar itu lebih spesifik, seperti disebutkan minuman keras, khamar. Nah, dalam latar belakang itu bahwa merupakan tantangan manusia untuk tetap selaras pada perintah Tuhannya
di samping menahan rasa ego pada nafsu-nafsu yang membelenggu hasrat jiwa mereka. Nah, adapun identifikasi masalah yaitu menganalisis kesamaan dan perbedaan perspektif Al-Quran dan Alkitab terkait konsep dosa besar. Nah, pembatasan masalah dari penelitian ini adalah pada perbandingan istilah dosa-dosa besar dalam dua agama. Jadi hanya hanya agama Islam dan Kristen yang kita ambil dalam mengkomparasikan antara dosa-dosa besar ini, istilah ini. Nah, kemudian timbullah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana agama mendefinisikan dosa-dosa besar. Kemudian apakah seven deadly sins itu terdapat juga dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah memahami pengertian dan pengelompokan dosa-dosa besar dalam Islam maupun Kristen. Kemudian yang selanjutnya adalah meneliti istilah dosa-dosa besar dalam Al-Quran dan Alkitab. Manfaat penelitian menjadi sebuah bacaan, referensi, dan pengembangan keilmuan dalam bidang tafsir, serta dapat menambah wawasan pengetahuan mahasiswa hingga masyarakat umum terhadap dosa besar yang dilihat dengan kacamata teologis. Metode penelitian ini termasuk liberal research, kualitatif, mungkin juga bisa untuk data ya studi lapangan, karena kebetulan di tempat kami itu terdapat kampung yang namanya Kampung Tator, Bapak Ibu. Kampung Tator itu tanah Toraja. Jadi di situ uh, terdapat suku Batak, Manado, kemudian suku Batak, Manado, dan Toraja, Bapak Ibu. Dan di situ mereka ada gereja-gereja gitu. Nanti mungkin bisa saya wawancara gitu pemuka-pemuka agamanya, bagaimana mereka memandang tentang seven deadly sins tersebut atau dosa-dosa besar. Nah, kemudian sumber datanya Al-Quran, kitab tafsir, atau tulisan yang relevan. Lanjut kepada kerangka penulisannya. Adapun kerangka penulisan yang pertama itu ada di Word juga sudah saya cantumkan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kajian teori. Nah, di situ mencakup bagaimana pengertian dosa, kemudian klasifikasi dosa-dosa besar. Nah, kemudian yang ketiga ada sejarah istilah-istilah dosa-dosa besar tersebut, seperti seven deadly sins, kemudian al-kabair kalau dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat itu penafsiran, Bapak Ibu. Nah, di sini masuk kepada hasil penelitian bagaimana saya membandingkan antara istilah yang terdapat dalam agama Kristen dan agama Islam. Nah, tentu juga saya akan mungkin sedikit effort Bapak Ibu ya untuk mencari referensi, apalagi studi komparasi ini kan meneliti dua hal gitu, kemudian dibandingkan. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang berisikan saran. Adapun tinjauan pustaka, Bapak Ibu, di situ saya mencantumkan ada 3. 2 itu buku, kemudian yang satunya itu jurnal. Yang pertama bebas dari 7 dosa maut. Nah, jadi juga itu dalam buku itu dijelaskan bagaimana asal muasal dari istilah seven deadly sins itu, yang mungkin kemudian akan ditulis lebih lanjut. Yang buku yang kedua ada seven deadly sins. Nah, ini mungkin juga tantangan bagi saya, bahwa ada beberapa buku yang memang berbahasa Inggris, sehingga nanti perlu saya perdalam lagi bahasa Inggris, sehingga saya bisa mampu untuk memahami apa isi dari buku tersebut terkait dengan seven deadly sins ini. Nah, dalam tinjauan pustaka yang kedua ini, di situ ada definisi khusus seperti afarisia tadi juga sudah dijelaskan dalam latar belakang. Nah, bagaimana istilah-istilah khusus ini muncul dalam buku tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jurnal.
7 dosa pokok sistem konseptual yang dapat membantu orang mengatasi kekurangan atau kelemahan spiritual. Jadi penelitian ini bukan hanya membahas sekadar pengertian kemudian membandingkan, akan tetapi bagaimana antara kedua agama ini itu memberikan solusi bagi manusia, yang dimana memang ya manusia tempatnya salah dan khilaf gitu. Tentu ya mereka uh, terjerumus gitu yang namanya dosa. Kan tetapi kan uh, ya dosa-dosa tersebut juga terbagi lagi gitu. Ada yang disebut dengan dosa kecil, kemudian ada juga yang disebut dengan dosa besar. Nah, bagaimana kedua agama ini itu memberikan solusi agar jangan sampai manusia lalai gitu terhadap terhadap dirinya, egonya seperti itu. Dan juga eh, ketika kita melihat istilah dari Seven Deadly Sins ini, nah jadi nanti saya punya gambaran bahwa saya mengklasifikasi gitu Bapak Ibu. Misalkan kayak misalkan kayak hawa nafsu gitu kan dalam Seven Deadly Sins atau kajiannya orang Kristen. Nah, itu bisa masuk ke dalam dosa besar yang termasuk zina gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam Islam itu zina, nah eh, apa dilihat dari kajian Seven Deadly Sins ini. Di situ ada yang namanya hawa nafsu. Nah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi saya melihat bahwa ternyata Seven Deadly Sins ini itu bisa dikatakan apa namanya? eh, unsur-unsur daripada dosa-dosa besar dalam Islam juga Bapak Ibu. Nah, itu menurut saya menarik, dan juga saya pernah sebenarnya ini penelitian itu sejak saya S1 Bapak Ibu, akan tetapi baru-baru aja ada yang meneliti mengenai tentang Seven Deadly Sins ini. Akhirnya saya merubah judul saya gitu. Nah, semoga saja nanti ini bisa penelitian ini bisa dilanjutkan, dan juga saya juga mendengar bahwa ada anim yang berjudul tentang Seven Deadly Sins, tapi saya belum lanjut untuk mencari tahu apakah itu juga membahas mengenai tentang eh, tujuh dosa-dosa besar. Jika memang iya, maka itu sangat membantu dalam penelitian ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam proposal penelitian saya. Semoga kita selalu dimudahkan dalam menyusun penelitian ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan. Selanjutnya yang belum presentasi.
Ya, kawan-kawan, lanjut. Gimana? Kalau sudah tidak ada lagi, nggak apa-apa, diselesaikan aja di closing statement aja. Kalau nggak ada lagi, cukup. Ini terakhir. Yang belum, tadi sudah saya sebutkan. Silakan kalau mau presentasi, silakan. Kalau tidak juga nggak masalah. Penilaian ada 4, kehadiran, 1, kedua UTS, ketiga UAS, yang terakhir tugas. Itu saja. Kalau cukup, Rabu depan kita UAS. Ya, Rabu depan UAS. Soalnya saya beri di hari Rabu depan. Oke, ada pertanyaan? Izin Ustaz. Mungkin sambil menunggu yang lain, catatan sedikit terkait dengan 2 presentasi barusan. Terkait dengan Ustadz Mario Farhan ya. Tadi menafsirkan atau perbandingan tafsir Syekh Sya'rawi dengan Buya Hamka terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin sedikit catatan dari saya. Pertama mungkin pertanyaannya kenapa membandingkan antara Syekh Sya'rawi dengan Buya Hamka? Mungkin ini pertanyaan yang paling penting ya. Kenapa ini perlu dipertanyakan? Jadi rata-rata punya sama, khususnya terkait dengan penafsiran ayat-ayat tentang Allah di mana gitu ya, tentang apakah Allah itu bertempat atau enggak. Tadi di pendahuluan juga sudah dijelaskan kalau beliau berdua ini punya pandangan yang sama. Artinya beliau berdua adalah dari kalangan Ahlus Sunnah. Nah, lantas pertanyaannya apa yang perlu dibandingkan lagi kalau keduanya punya pandangan yang sama? Nah, itu pertama ya. Kemudian terkait dengan sistematika penelitian, tadi sempat saya lihat di apa namanya di susunan eh, penulisan itu di bab 2-nya berisi tentang biografi dari Buya Hamka dan Syekh Sya'rawi. Nah, biasanya di bab 2 itu isinya adalah perdebatan akademik. Artinya di bab 2 itu bukan berisi tentang biografi. Jadi isinya lebih kepada ya mungkin kalau seandainya ini tetap dibahas, berarti yang akan dipersoalkan di sana itu adalah perdebatan para ulama terkait dengan ayat mutasyabihat itu boleh ditafsirkan atau enggak misalnya. Nah, menurut Ibnu Arabi, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jili misalnya dan lain-lain itu mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu boleh ditafsirkan dan ada tafsirannya. Sementara menurut ulama yang lain, misalnya siapa peneliti yang kontemporer misalnya, ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditafsirkan. Nah, sebutkan siapa saja di antara mereka yang berdebat dalam persoalan itu dan masukkan di bab 2. Nah, itu yang sering dijelaskan oleh Pak Doktor juga. Nah, itu mungkin ya. Nah, kemudian di abstrak itu tadi saya sempat lihat juga itu perdebatan akademiknya belum muncul.
Sehingga poin utama dari abstrak itu belum ada. Nah, kemudian kalau boleh menyampaikan saran, dulu saya di S1 itu juga pernah membahas atau membaca bahasan yang mirip dengan ini, tapi penelitinya itu membandingkan antara Syekh atau Imam Saifuddin Al-Amidi dengan Syekh Ibnu Taimiyah dalam pemahaman ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kalau seandainya pengen dibahas juga dengan tema yang sama, saya menyarankan perbandingannya mengambil dua penafsir yang berbeda secara manhaj atau secara metodologi. Nah, dalam hal ini Syekh Sya'rawi kalau mau dibandingkan mungkin bisa dibandingkan dengan salah satu mufassir Salafi. Mungkin teman-teman tahu juga namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, jadi beliau punya tafsir namanya tafsir As-Sa'di. Nah, kalau pengen dibandingkan, mungkin Syekh Sya'rawi bandingkan dengan Syekh Nasiruddin apa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, keduanya punya metodologi yang berbeda dan keduanya punya karya tafsir gitu. Nah, saya kira kalau dua tokoh ini dibandingkan, nah itu ada poin yang dibandingkan karena mereka berdua berbeda secara manhaj, secara metodologi dan otomatis ada hasil yang dibandingkan gitu. Tapi kalau Buya Hamka dengan Syekh Sya'rawi yang dibandingkan, saya kira itu perbandingan yang kurang setara dan poin perbandingannya juga kurang begitu mengena. Nah, itu pendapat pribadi ya. Nanti mungkin teman-teman atau Pak dosen punya pandangan yang berbeda. Kemudian terkait dengan yang kedua dari Ustadz Jumaidil Akbar, saya juga melihat dari abstrak juga belum ada perbandingan perdebatan akademik. Dan pertanyaan besar dari apa yang sudah disampaikan, apakah tema ini berkaitan dengan penafsiran atau dengan perbandingan agama? Karena di jurusan IAT ini kan juga ada perbandingan agama ya. Apakah ini masuk dan diperbolehkan dalam penelitian IAT atau ini penelitian yang berada di luar jalur IAT gitu. Nah, kalau saran dari saya nggak tahu ya apakah dalam penafsiran Injil itu atau apakah Injil itu punya penafsiran gitu. Kalau dalam Islam kan Quran itu ada penafsiran, ada kitab-kitab tafsirnya, ada tafsir Sya'rawi, ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir-tafsir yang lain gitu. Nah, saya nggak tahu kalau dalam Kristen itu apa ada tokoh siapa yang punya penafsiran terhadap Injil. Nah, kemudian dia punya corak penafsiran yang mirip dengan salah satu mufassir Muslim misalnya dalam persoalan kabair, dalam persoalan dosa besar. Nah, kalau itu ada, saya kira perbandingannya bisa sesuai dan masih bisa masuk dalam kategori penelitian tafsir. Tapi kalau penafsiran tentang Al-Kabair cuma dikaitkan dengan penelitian dalam studi agama Islam dan Kristen, khawatirnya ini masuk dalam ranah perbandingan agama, bukan dalam ranah ilmu Quran dan tafsir gitu. Atau mungkin ini masuk, nah saya kurang tahu apakah secara akademik ini masuk dalam penelitian Quran tafsir atau perbandingan agama. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, izin Ustadz. Baik, sebelumnya Ustadz izin menambahkan ataupun mungkin ada sedikit masukan untuk pemateri yang pertama dari Ustadz Mario Farhan. Mungkin agak sedikit sama dengan penyampaian dari Ustadz Yunal. Kalau tentang ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat khawatihus suwar itu lumayan diminati sama
Mungkin teman-teman sekarang ya, karena kemarin juga kalau nggak salah ada presentasi dari Ustadz Rahmat Ilahi tentang eh, topik yang sama, namun mungkin versinya penafsiran yang berbeda. Nah, lagi-lagi mungkin ada beberapa referensi juga. Tadi Ana sendiri melihat dari Word-nya apa PDF-nya belum ada studi pustaka ya Ustadz ditampilkan di situ. Belum ada sama sekali. Namun dari segi mungkin eh, kesamaan dari pembahasannya itu lumayan banyak kalau misalnya kita mau cari. Mungkin tadi juga ada beberapa yang sangat mirip dengan judulnya, cuman mungkin versi Indonesianya Ustadz yaitu bersemayamnya Allah, tapi ini tentang hmm, istawa. Tapi dia menafsirkan dari kitab Quraish Shihab dengan Buya Hamka. Kalau dari Ustadz tadi menafsirkan hmm, siapa tadi ya? Ustadz Ya, Al-Azhar dengan Sya'rawi. tafsir Syarawi ya, betul. Mungkin dari segi penafsirannya aja yang berbeda. Namun yang ini Anda tanyakan Ustadz, di sini kan judulnya itu judul besarnya Bersemayamnya Allah. Namun di Afwan di batasan masalahnya dituliskan itu istawa. Kalau enggak, iya benar. Ini identifikasi masalahnya ayat istawa termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat yang sulit dipahami secara rasional dan diperlukan penjelasan. Mungkin tambahan dari anak pribadi di eh, diseragamkan untuk kalimatnya Ustadz Afwan supaya mungkin bisa lebih pembacanya juga oh iya ini tentang walaupun sebenarnya maknanya sama aja tapi mungkin lebih baiknya jika dia sama seperti itu Ustadz. Kemudian untuk tadi referensinya juga belum untuk kajian pustaka terdahulunya. Mungkin itu Ustadz untuk dari Ustadz Mario Farhan. Syukran, Kemudian Ustazah. Afwan Ustadz. Kemudian untuk Ustadz Jumaidil Akbar dari mungkin tadi karena word yang ditampilkan ya. Sebelumnya Ustadz Afwan mungkin kita sama-sama aja untuk saling mengingatkan untuk penyusunannya itu spasi wordnya spasi satu tadi lumayan renggang Anda lihat itu bisa jadi 1,5 ataupun eh, melebihi dari itu Ustadz untuk wordnya tadi. Hmm, kalau untuk eh, ini Ustadz pertanyaannya nanti ayat-ayat yang ditampilkan itu maksudnya pasti ada versi ini membahas tentang terem dosa-dosa besarnya itu apa jenis dosanya dalam versi Islam dan Kristen Ustaz. Soalnya kalau bahasanya di maksudnya iyat gitu ya ilmu Al-Quran dan tafsir ya, dominannya ke terem. Namun ini Anda lihat lumayan unik karena ada komparasi dari Islam dan Kristennya Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Syukron. Mohon izin, saya masuk. Terima kasih atas masukannya.
dari Ustadz Yunal Isra dan Ustazah Husna. Tadi ya memang jadi pertanyaan ya dari Ustadz Yunal dulu, apakah nanti penelitian ini itu masuk kepada perbandingan agama atau penelitian tafsir gitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan bahwa apakah dalam Kristen itu ada mufasir gitu, Ustadz ya. Nah, eh, jadi saya dulu pernah punya teman gitu, punya teman sekelas sewaktu S1. Jadi beliau itu iat juga sama dengan saya sekelas. Jadi dia kebiasaannya, kebiasaannya dia tuh setiap malam dia kadang buka aplikasi Bible Bapak Ibu, Alkitab gitu. Jadi di aplikasi itu eh, di aplikasi Bible itu dia buka. Jadi sebelum tidur dia buka, mungkin baca satu halaman, kemudian satu halaman, dua halaman gitu dia baca. Terus dia bilang dalam situ ya anu sih pemaparan-pemaparan Alkitab gitu. Nah, saya juga pernah sempat buka gitu aplikasinya, cuma memang ya di situ dia cuma apa menyajikan tahun, kemudian apa namanya masanya gitu Bapak Ibu, masanya seperti ini, Bible tahun sekian ya mungkin dalam istilahnya seperti perjanjian lama, kemudian perjanjian baru seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa eh, kalau dalam Kristen Bapak Ibu, kan tadi kalau di kita ya itu mufasir disebut sebagai orang yang menafsirkan Al-Quran gitu. Nah, kalau dalam Kristen itu ada yang disebut dengan hermeneutika Bapak Ibu. Hermeneutika. Jadi hermeneutika itu bagaimana eh, mencari penafsiran juga, melakukan penafsiran dalam suatu eh, ayat dalam Bible gitu melalui dengan konteks sejarah, budaya dan sebagainya. Dan ini ya cukup pro dan kontra sih Bapak Ibu, kontradiksi gitu. Ada yang menyetujui tentang cara berpikir hermeneutik, ada juga yang tidak. Dan alhamdulillah kemarin sempat disinggung pada saat S1 mengenai tentang hermeneutik ini. Dan juga tadi kata Pak Muid, insya Allah ada ya Bapak Ibu ya untuk semester selanjutnya mengenai tentang hermeneutik, hermeneutik tafsir. Nah, ya mungkin mungkin itu. Nah, kemudian tadi eh, ya masukan dari Ustazah Husna ya tentang mencantumkan ayat-ayat yang dimaksud gitu ya, Ustazah, yang terkait ayat-ayat apa gitu yang termasuk dalam dosa besar. Ya, ya terima kasih atas masukannya. Dan di situ juga nanti akan saya cantumkan, mungkin ada pada bab bab 4 Bapak Ibu. Nah, di situ ada penafsiran sehingga di A kalau saya tidak salah. Nah, jadi nanti di situ akan saya sajikan ayat-ayat ya yang terkait dengan dosa-dosa besar. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Oh ya, saya izin bertanya Pak Dokter untuk transliterasi Pak. Misalkan dalam kata eh, syamsiyah gitu Pak. Misalkan asyams gitu, apakah ditulis al syams atau ASY strip syams gitu. Lihat buku panduan aja, lihat buku panduan. Oh, Sudah kita bahas itu. oh iya Pak. Oke, baik.
Mungkin sedikit dari saya untuk pemakalan hari ini. Iya, untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Jumaidil Akbar, seingat saya ya, saya kebetulan kemarin ketika menulis memang baca secara tuntas. Jadi kalau tidak salah ditulis di dalam buku panduan tersebut, tidak ada ketentuan apakah harus menggunakan al atau ash. Yang penting konsisten dari awal sampai akhir. Seingat saya seperti itu ya. Nah ini mohon dikoreksi jika memang ada teman-teman yang membacanya lebih detail. Kemudian saya ingin bertanya mungkin dari Ustadz siapa? Mario. Ustadz Mario. Jadi kan di rumusan masalahnya ini menurut saya masih gimana ya? Bentar. Ya. Perumusan masalahnya, bagaimana interpretasi Mutawali, Sya'rawi, dan Hamka dalam penafsiran ayat-ayat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Jadi saya agak gimana gitu ya dengan kalimat yang sebenarnya. Nah itu mungkin bisa diganti ya menurut saya untuk Ustadz Mario. Mungkin bisa lebih kepada bagaimana perbedaan pendekatan metodologis, misal seperti itu. Atau mungkin mau menggunakan metode tafsir apa, atau hermeneutis kah? Saya tadi jadi ini ya pokoknya yang Ustadz Jumail menyebutkan hermeneutis ya. Itu mungkin bisa diganti ya saran saya gitu ya untuk Ustadz Mario, karena kalimat yang sebenarnya jadi kayak yang jadi ada yang tidak sebenarnya seperti itu kan, jadi agak terlalu umum menurut saya bahasanya kayak yang ya itu yang pertama. Kemudian benar tadi ada fokus ayat-ayat yang harus ditetapkan ya. Jadi ada ini belum ditentukan mungkin ya secara detailnya di sini sepertinya belum disebutkan untuk ayat-ayatnya mungkin seperti itu. Jadi nanti untuk ayat-ayatnya kan bisa masuk ke bagian pembatasan masalah. Seperti itu, Ustaz Mario. Kemudian pendekatan tafsir muqarronnya, misal siapa tokoh yang atau menjadi rujukan pendekatan muqarronnya, misal siapa ya? Al-Qattan mungkin atau Fazlur Rahman. Jadi ada kerangka teori sebagai pembanding, misalnya dari aspek kebahasaannya kah, atau kontekstualisasinya kah, atau sumber rujukannya, kan itu nanti bisa diketahui dari hal tersebut. Sama seperti tadi Ustazah Husna juga mengatakan bahwasanya konsisten dalam hal terminologi, kata bersemayamnya Allah, lalu ada ayat-ayat istiwa, nah itu konsisten dalam hal tersebut. Kemudian terkait konsistensi penulisan ya antara al sama ash. Jadi terkadang nulisnya al, kemudian terkadang nulisnya ash. Nah itu harus konsisten penulisannya. Sama studi terdahulu ya tadi, kalau tidak salah sudah disebutkan juga untuk dari Ustazah Husna. Saya sih lebih kepada itu aja ya, itu apa namanya, saran ya. Kemudian kalau untuk Ustadz Jumaidil, tadi benar sih kata Ustadz Yunal bahwasanya ini lebih kepada yang mana tadi ya, tadi sudah dijawab. Kemudian ini tadi judul ya, dari segi judul Ustadz Jumaidil kan pengulangan ya, pengulangan kata, pengulangan kalimat, dosa-dosa besar. Studi kombinasi istilah dosa-dosa besar pada agama Islam dan Kristen. Jadi ada pengulangan dosa-dosa besar nih 2 kali di dalam di judul. Jadi mungkin bisa jadi saran. Misal konsep dosa besar dalam Islam dan Kristen, telaah ayat Al-Quran dan narasi apa tadi, 7 deadly sins ya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Saran saya mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi sehingga konsep tafsirnya terlihat karena ada telaah ayat Al-Quran
dan apa tadi, Seven Deadly Sins. Nah gitu. Jadi kalau judulnya seperti ini ya memang terkesannya adalah perbandingan agama, karena studi komparasi istilah dosa-dosa besar pada agama Islam dan Kristen. Tapi saya paham maksud dari Ustadz Jumaidil adalah ingin menelaah yang lain, ingin lebih kepada bagaimana penelitian di dalam tafsir. Nah mungkin saran dari saya seperti itu. Jadi konsep dosa besar dalam Islam dan Kristen telah ayat Al-Quran dan uh, uh, apa tadi ya, narasi biblikal tentang Seven Deadly Sins. Mungkin seperti itu untuk Ustadz Jumaidil. Sama ayat-ayat Al-Qur'annya mungkin disebutkan ya tadi juga. Sama tadi teori kerangka teorinya. Benar kata Ustadz Yunal ya. Jadi ada kerangka teorinya mungkin bisa dimasukkan seperti teori perbandingan agama, lalu hermeneutik yang disebutkan Ustadz Jumaidil nanti bisa dimasukkan ya. Jadi atau konsep nanti bisa disamakan juga mungkin tafsir tematik ya, apa kerangka teorinya. Nah, kemudian ini saya jadi penasaran ini. Jadi Kristen yang saya tahu itu kan ada beberapa ya, ada Protestan, Katolik, Ortodoks. Nah, ini yang mana gitu? Itu yang mana nih Ustadz Jumaidil? Mungkin bisa ditentukan ya, bisa ditentukan variasi Kristen yang mana dan apa alasannya memilih Kristen itu, Kristen yang menjadi pilihan tersebut. Nah, itu mungkin dijelaskan juga karena saya tertarik ya. Kalau boleh jujur saya jadi tertarik juga untuk membahasnya. Karena kalau dulu saya waktu ketika SD tapi bukan Kristen, Buddha. Jadi saya sempat membaca buku-buku Buddha, kitab-kitab agama Buddha itu. Jadi makanya sedikit tertarik. Nah ini Kristen ya. Jadi mungkin bisa ditentukan dengan alasan ilmiahnya kenapa menentukan variasi Kristen itu. Nah kemudian ini Ustadz Jumaidil. Jadi kan ada kalimat mana ya? Membuming. Iya nggak sih? Di halaman berapa ya? Manfaat penelitian kalau nggak salah. Iya, pokoknya ada kalimat diharapkan membuming, lalu sangat bagus untuk dibaca. Mungkin gaya penulisannya itu lebih diganti ya. Saran saya sih diganti ya. Jadi lebih gaya penulisan yang akademik lah, karena kan ini tulisan salah satu jenis karya tulis ilmiah berbentuk tesis apalagi ya. Jadi mungkin kalimat membuming, hal-hal yang seperti itu mungkin dicari dengan bahasa yang lebih akademik. Nah, itu. Nah, lalu kayaknya itu aja sih ya. Oh iya, nanti jangan lupa juga mungkin tafsir apa yang digunakan, yang dijadikan rujukan utama, apakah menggunakan tafsir klasik atau tafsir kontemporer, atau keduanya mungkin bisa seperti itu. Tapi saya jadi penasaran, kira-kira mau pakai tafsir apa nih, Ustadz Jumaidil? Mungkin bisa dijawab ya setelah ini. Saya jadi penasaran jadinya. Kan saya yakin dan percaya maksudnya adalah lebih ke mengarah penafsiran ya. Jadi sehingga saya penasaran juga penggunaan tafsir yang digunakan itu seperti apa. Mungkin itu ya. Cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustazah Marwani. Ustadz Afwan, mungkin sekarang sedikit lagi Ustadz, tadi kelupaan untuk proposal tesis dari Ustadz Jumaidi. Tadinya Ana cari untuk ini apa studi pustakanya, ternyata di belakang ya Ustadz ditempatkannya. Nah, itu mungkin bisa agak dimajukan ke atas karena kalau untuk daftar isinya sudah betul untuk sistematika penulisannya di bagian akhiran pas ke isinya ternyata yang apa namanya
tinjauan pustakanya itu di belakang. Tadinya sempat mau bilang tinjauan pustaka belum ada, ternyata di belakang, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz, untuk mengingatkan sedikit. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman yang sudah memberikan masukan kembali, masukan lebih. Tadi ya memang untuk kerangka penulisan proposal tesisnya eh, masih masih ini ya, masih teracak gitu Bapak Ibu ya. Ya di outline-nya urutannya seperti ini, ternyata ketika di scroll itu malah jadi seperti itu. Nah, sama juga tadi ya ya mungkin bisa dibilang fatal Bapak Ibu ketika penulisan akademik tadi dikritik oleh Ustazah Siti Marwani ya yang tulisan membooming tadi ya. Ya karena memang ini penelitian dan ya sangat-sangat fatal kalau menurut saya dan ya saya sendiri yang tulis Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, tadi juga sempat ditanyakan untuk yang pertama tadi apa Kristen ya, Kristen yang mana gitu dalam penelitian ini Kristen yang seperti apa gitu. Nah, jadi ya memang benar untuk Kristen itu memang banyak pembagiannya. Tapi untuk penelitian ini adalah Kristen Katolik, Siti Marwani, eh, Kristen Katolik. Nah, dan memang juga bermacam-macam ya, ada Kristen Katolik, kemudian Kristen Protestan, kemudian Ortodoks. Itu yang jika kita lihat dalam juz juz 4 akhir kalau saya tidak salah, surah Al-Maidah yang apa wahum rohbana wa kisisina wahum la yastakbirun. Jadi ada memang kelompok daripada Kristen itu yang nanti bakal peduli sama kita Bapak Ibu. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu bagian daripada Kristen Ortodoks itu. Nah, kemudian tadi juga apakah apa referensi ya? Referensi ini mau memakai kitab tafsir yang klasik kah atau yang kontemporer? Nah, saya memilih kitab tafsir klasik Bu Siti Marwani. Ya karena memang melihat daripada istilahnya ini ya cukup klasik juga. Seven Deadly Sins itu ya jadi saya memilih untuk kitab tafsir klasik atau mungkin induk induk kitab tafsir ya Ibnu Jarir atau Bari Bapak Ibu. Jami'ul Bayan kalau nggak salah. Kemudian Al-Qurtubi juga mungkin bisa saya masukkan di situ untuk referensi primernya. Kemudian juga tadi oh ya ternyata yang untuk transliterasi itu ada Bapak Ibu tercantum di halaman 37 yang saya tanyakan. 37 di poin C gitu. Jadi di situ ditulis kata sandang alif lam apabila diikuti oleh huruf komariah ditulis al, misalnya al-kafirun ditulis al-kafirun. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. Misalnya ar-rijal ditulis ar-rijal dengan huruf R atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qamariyah ditulis al-rijal. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir. Memang tadi betul. Yang penting konsisten dari awal sampai akhir. Jika menggunakan syamsiah, kemudian jika menggunakan qamariyah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada untuk yang transliterasi ya, saya ingin sedikit berbagi bahwa mungkin teman-teman juga tahu untuk kata kata yang dibaca panjang, Bapak Ibu. Kata yang dibaca panjang, nah itu rumusnya. Jadi kita harus menggunakan font Times New Arabic. Kemudian untuk yang huruf-huruf panjang itu codingnya shift dengan dot Bapak Ibu, shift dengan titik. Itu untuk yang huruf kecil. Misalkan tadi al-kabair A yang
setelah ba itu, nah setelah huruf A kecilnya itu dikasih rumus shift, kemudian titik, shift titik. Nah, nanti dia ada garisnya Bapak Ibu di atas. Yaitu untuk yang huruf kecil. Kemudian adapun yang untuk huruf besar, untuk huruf kapitalnya itu shift dengan koma Bapak Ibu. Jadi apa, bersampingan aja. Jadi yang koma itu untuk yang huruf besar, shift dan huruf itu koma, kemudian yang huruf kecil itu shift dengan titik. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang huruf-huruf ini. Tapi kalau dalam transliterasi di sini aman sih Bapak Ibu. Kalau di transliterasi lain ya, kemarin saya waktu S1 itu misalkan huruf huruf short Bapak Ibu. Huruf short itu bukan SH, tapi S titik bawah Bapak Ibu. Nah, S titik bawah. Nah, rumusnya itu shift sama juga, dia bersampingan. Shift, kemudian dia buka kurung yang kotak Bapak Ibu. Itu untuk yang huruf kapital. Nah, sedangkan yang huruf kecilnya itu shift tutup kurung. Nah, itu untuk yang kata-kata seperti short, kemudian novo, itu dia bukan ZH atau SH, melainkan Z, S, kemudian ada titik di bawahnya Bapak Ibu. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga dalam transliterasi, itu huruf Ain dan Hamzah Bapak Ibu. Huruf Ain dan Hamzah. Nah, huruf Ain ketika itu ditulis di awal, tanda petik apa yang atas itu, tanda petik atas dalam transliterasi itu kalau diketik sebelum kita menuliskan kata itu dia menjadi ain Bapak Ibu. Namun ketika misalkan setelah menulis kata kemudian kita apa namanya? Kemudian kita mengetik petik, nah itu dia menjadi hamzah Bapak Ibu. Nah, jadi ketika awal kata dia diketik dia menjadi ain, transliterasi menjadi ain, sedangkan ketika di akhir dia menjadi ini, menjadi hamzah. Nah, tapi dalam transliterasi ini dirumuskan itu latinnya A Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk transliterasi yang hamzah itu, yang hamzah, jadi cara apa namanya? Cara merubah gitu, misalkan ada kata Arab yang terakhirnya itu ain Bapak Ibu, bukan hamzah. Nah, sedangkan dalam keyboard itu kan ketika kita selesai menulis kata, kemudian kita tulis petik, itu dia menjadi hamzah gitu, bukan ain. Nah, bagaimana caranya ya, Bapak Ibu, di spasi gitu. Ketika kita spasi, kemudian kita tulis petik, nanti dia terbaca ain gitu. Misalkan kata apa ya? Difda, misalkan. Difda. Nah, itu kan ain akhirnya Bapak Ibu. DIFDA. Nah, kemudian ain. Nah, ketika kita nggak spasi di akhir kata, itu dia kebacanya apa? Dia kebacanya ain Bapak. Dia kebacanya hamzah. Sehingga kita harus spasi dulu, spasi, kemudian kita tulis petiknya, kemudian dihapus. Maka dia terbaca sebagai huruf huruf ain untuk transliterasi. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih.
Ayo gimana ini? Cukup? Revisi sudah saya kirim ke apa ya? Ke grup. Muhammad Azam, ada orang ya? Nggak ada. Hasbi Al-Falah, Hasbi Al-Falah, nggak ada. Said Pahat, Tidak ada jaringan, Pak Dokter. nggak ada jaringan tadi ya. Rizky Fajar Nugraha, Hadir Pak Dokter. nggak ada. Kenapa nggak presentasi? Anda sudah? Belum Kata kan? kata rekan saya minggu depan Pak Dokter. Minggu depan. Ini siapa yang mau kuliah lagi minggu depan? Minggu depan sudah puas. Anda kemana aja? Sendiri aja Anda kalau misalnya minggu depan. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi silakan di closing statement. Hmm. Mohon izin sebelum di closing, Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan proposal yang sudah kami presentasikan. Apakah berarti kemudian ini dianggap sebagai apa namanya judul sudah diterima? Judul yang menerima itu nanti Pak Muid, versi saya seperti ini karena ini ilmu humaniora. Ilmu humaniora itu bukan ilmu yang pasti ya, satu tambah satu dua. Mufasir saja ya berbeda-beda kan. Ada Quraisyab, ada Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar. Jadi ini versi saya seperti ini, yang saya revisi seperti ini. Jika seandainya dapat pembimbingnya saya, ya pasti versinya seperti itu. Ya kalau nanti ditentukan nanti dari TU atau Pak Muid bimbingnya bukan saya, mungkin beda lagi nanti yang membimbing ya apa namanya dosen ininya kan, pembimbingnya yang mengarahkan. Jadi begitu. Tapi ini sudah bisa diajukan ke Pak Muid. Kasihkan outline-nya. Kalau dia sisi Pak Muid, maka buat proposal utuh untuk supaya dibaca oleh Pak Muid ya. Selanjutnya baru bisa mengajukan untuk ujian apa kompri. Gitu kira-kira Bu. Karena tadi ada statement dari Pak Muin, kalau memang sudah Bapak kemudian menerima judul itu dianggap Pak Muin juga sudah menerima statementnya beliau. Nah, kalau begitu sudah oke berarti tinggal di Oh, ACC Pak Muid aja untuk ujian kompri kan. Nah, karena tidak oh iya, mungkin semua satu kelas ini saya yang bimbing kan. iya, 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 Nggak kepegang semua. Itu biasa satu tahun tuh 10 orang. iya, Makanya untuk mengajukan pembimbing iya, itu dibuat saja nama dosennya A, B, C, D. Nanti iya, TU atau Pak Muid yang menentukan. Kalau semua kan oh iya, saya ada 4 kelas kan, nggak mungkin semuanya gitu kan. iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Kira-kira begitu gambarannya. Ya. Maaf Pak Dokter mau meluruskan. Berarti UAS kita soal ya Pak Dokter? Ya soal, UASnya soal nanti saya share di hari Rabu sama kayak UTS. Jadi tetap Zoom, cuma boleh matikan kamera. Gitu ya. Baik Pak Jadi dengan Dokter. resmi sudah selesai lah kuliah kita ini. Nah, jadi harapan saya ya 3 tahun sudah paling maksimal lah ya selesai. Karena sudah tidak ada lagi kendala meskipun dari 2013 saya mengajar ada aja fenomena yang lainnya. Karena nggak semua kadang yang mau melanjutkan tesis. Ya cuma mengikuti kuliah seperti ini aja. Ketika tesis nggak mau lagi lanjut kan. Yang syafaat-syafaat aja ada 10, ada 3 orang yang selesai. 7 lagi apa belum belum ini kan belum selesai nggak tahu apa kendalanya ya mungkin memang memang nggak mau ya cuma ikut kuliah apa namanya istilahnya itu. Mustami apa mustami ya mustami saja hanya mendengarkan saja nggak perlu ijazah gitu nggak perlu mau buat tesis gitu banyak juga di PTIK ya seperti itu ya ini kan pribadi masing-masing
Karena istilah DO kan tidak ada. Meskipun hakikatnya kalau di atas 3 tahun sebenarnya DO, tapi kan tidak ada lagi istilah DO. Jadi dia NIM-nya dibuat NIM baru lagi sama dengan mahasiswa yang masuk di tahun itu kan. Ya hakikatnya DO, tapi dia jadi mahasiswa baru lagi NIM-nya. Gitu ya gambarannya. Ya, Baik, 3 tahun Ustadz. selesailah. Kena judul sudah dikasih wewenang Pak Muid. Kalau saya sudah oke kan, udah apalagi kenalannya. 3 tahun selesai lah. Oke, kalau ada lagi cukup. Udah selesai kuliah kita. Nah, Di closing Ustadz. statement lah. Closing statement. Oh, terakhir tugas ketua kelas ini. Kumpulkan ini supaya meringankan ketua kelas ini. Siapa ketua kelas ya? Saya Irul ya. Ya, Nah, Pak ini Dokter. bebannya nanti. Ini beban Anda di akhirnya nanti banyak ini. Kumpulkan ke Zahirul makalah teman-teman itu. eh, Kemudian dikompilasi menjadi buku ya. Bukan dibuat seperti ini ya, Zahirul ya. Bukan dibuat seperti ini. Ini nggak ada daya tawarnya ini. Jadi dibuat kompilasi buku yang cantik. Covernya buat muka kita ini. Screenshot kita ini. Buat kelas 2F periode 2024 2025. Ya kan? 2024 2025. Tahu ya 2024 2025. Kelas F metodologi penelitian tafsir. Buat cantik karena ini kan di-share nanti di masjid, di-share di mana lagi? Ya, kalau saya kan salah satu sama saya taruh di masjid. Jangan di masjid tuh Quran semua. Ini kita kasih juga. Mana tahu ada yang mau baca gitu kan. Jadi amal jariah. Masjid Quran semua, kalau enggak buku khutbah apa buku khutbah. Jadi ini harus di-share nanti. Jadi cantik buat Serul ya. Paling tidak kalau dia melihat covernya cantik kan, ya bisa tertarik baca gitu. Siap, Pak Dokter, Ya, insya Allah. Berikan ini malam ini berikan ke Sahirul. Soalnya nanti dia mau berikan lagi ke apa kan? Nggak usah pakai SBN, nggak usah pakai SBN. Yang penting cantik saja buat. Untuk kawan-kawan mohon dikirimkan kembali ya Ya ke grup, dikirimkan. grup Proposal mininya jadikan lampiran di belakang ya ketua kelas. siap, Pak Dokter. 1 minggu setelah UAS saya terima. Berarti tanggal UAS Diusahakan kan PDF ya kawan-kawan. Rabu. Tanggal 9. 9 Nah, sudah tangan saya. kirimkan proposal mini atau makalah. Dua-duanya. Proposal mini dan makalah nanti saya rule cara meletakkan posisinya. Proposal mini itu jadikan lampiran. Ya, lampiran tuh di belakang semua tuh proposal mini. Nah, tanggal 9 sudah di tangan saya rule. Jadi 1 minggu setelah UAS. Tanggal 9 ingat ya, ini terekam nih. Tanggal 9 di tangan saya. Izin Pak Dokter, saya kirimkan secara hard atau soft Pak Dokter? Ya hard copy lah. Softnya juga, hard copy-nya juga. Siap Pak Ya Dokter. kan mau di-share nanti ya. Menjadi amal jariah. Oke, gitu saja. Jadi malam ini coba dikumpul lah. Udah direvisi, kumpulkan ke ketua kelas. Nah, kemudian nanti diantarkan ke percetakan gitu ketua kelas ya. Kalau Anda antarkan sekarang atau besok, bisa bisa pas waktu UAS itu bisa selesai. Tapi kalau Anda kumpul apa Anda buat nanti di UAS, itu lama dari percetakan, bisa sampai seminggu kadang. Makanya besok tuh harus udah naik cetak gitu Anda buat percetakan. Gitu. Udah, si closing statement lah. Ustadz Afwan, Ustadz berarti kalau dikumpul ini apa namanya proposal tesis mininya ini udah harus sesuai semua Ustadz, sesuai pedoman, kemudian juga di abstraknya udah lengkap semua gitu Ustadz. Iya, iyalah. Ya kan mau dibaca orang nanti. Nah, Ustadz. Gitu ya. Nggak bisa melebihi. Penilaian ada 4, kehadiran, UTS, UAS, tugas. Nah, tugas itu yang saya tunggu nanti itu. Nah, itu harus ada itu. Jangan sampai tugasnya nggak sampai ke saya. Oke, silakanlah di closing statement. Jadi yang nggak maju-maju ini nggak tahu lah kita gimana ini. Nah, tergantung dia lagi mana nanti. Silakan ya kan. Ayo silakan di closing statement. Kok lama banget? Sekarang nggak ada lagi kan? Ayo, Ustadz. Siapa ini perwakilan?
Saya aja Pak Dokter ya. Silakan. Baik, terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Dengan berakhirnya pertemuan pada malam yang berbahagia ini, maka berakhirlah mata kuliah kita, metodologi penelitian tafsir. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir, Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis. Sekian kuliah kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Saya live ya. Terima kasih Terima banyak kasih. Terima Ustaz. kasih Pak Terima Dokter. kasih Sama-sama. banyak Bapak. Terima kasih.